2009. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon, dimulai dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3. Kepada pasangan calon, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan nomor urut 1 bisa disampaikan. Baik, dari pasangan calon nomor urut 1 kita memiliki visi dan misi. Visinya itu memajukan ekonomi kreatif UMKM dan memfokuskan pengembangan produk lokal sehingga mendorong kemajuan ekonomi. Nah, kalau misinya mensejahterakan para pelaku UMKM dan pedagang-pedagang produk lokal untuk dikembangkan. Ya, visi kami adalah mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan di seluruh wilayah. Dan juga misi kami ialah mengoptimalkan sumber daya alam dengan mempertimbangkan lingkungan yang sehat. Visi dari paslon 3 yaitu membangun keberlanjutan pembangunan pada skala besar di era modern dengan inovasi terdepan. Lalu visi kami menempatkan semua elemen kehidupan, terutama dalam SDM, sehingga keberlanjutan dan perkembangan terus dijalin dengan baik. Kami akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Mohon didengarkan dengan seksama. Jika terpilih nanti, apa yang akan Anda lakukan jika wilayah yang Anda pimpin mengalami krisis keuangan dalam pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah? Bisa dijawab dari pasangan calon nomor urut 3. Silakan. Saya dari paslon 3 dengan mengedepankan sektor pariwisata sehingga menarik wisatawan lokal maupun internasional sehingga meningkatkan pendapat daerah yang mampu mendorong kestabilan ekonomi di wilayah yang saya pimpin. Cara ini sangat efektif untuk mendorong perekonomian kembali pulih dan berguna di masa yang akan datang. Ini juga menjadi investasi jangka panjang untuk masyarakat. Terima kasih pasangan calon nomor 3. Bagi pasangan calon nomor 2 dipersilakan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Silakan. Kami akan memaksimalkan sumber daya alam yang ada untuk dapat diolah dan dikembangkan menjadi sebuah hasil dengan nilai jual yang tinggi, sehingga bisa mendorong kestabilan ekonomi di seluruh wilayah. Dan juga dengan begitu kita bisa manfaatkan apa yang kita punya untuk menstabilkan dan menutup di bidang ataupun sektor yang lainnya. Pasangan calon nomor 2, bagi pasangan calon nomor 1 dipersilakan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Silakan. Kami akan mengoptimalkan dari sektor UMKM atau pengusaha lokal yang memberikan efek penting dalam perkembangan ekonomi dengan mengembangkan produk-produk berkualitas sehingga diharapkan mampu masuk dalam pasar global yang memberikan pendapatan untuk daerah. Nah, dengan memanfaatkan hal itu, kami optimis untuk mendorong perekonomian hingga menjadi stabil dan justru bisa melebihi target awal. Dan kita akhiri acara pada siang hari ini. Saya Fatika Putri Tanjung dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Duh, saya bingung nih untuk milih kepala daerah yang baru nanti. Dengan memilih pun sepertinya tidak ada dampak apapun untuk kehidupan saya begini-begini aja. Ya, kadang aku juga mikir deh kalau keadilan buat rakyat tuh makin lama tuh makin mengecil dan rotasi pemerintahan juga nggak memberikan dampak yang besar buat rakyat. Apa kita golput aja ya buat protes ke pemerintahan? Saya juga merasakan hal yang sama sih, tapi golput bukan solusi nggak sih? Kita harus memilih calon kepala daerah dengan visi dan misi yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Tapi pemerintahan yang kemarin mereka cuma janji-janji manis saja di awal. Kalau udah kepilih, hasilnya apa? Mereka cuma mementingkan uang dan jabatan dan kemakmuran mereka sendiri. Tapi menurut saya Sylvia ada benar. Karena kita seharusnya tidak golput, karena golput itu artinya kita menyerah dengan keadaan. Walaupun kita kecewa dengan pemerintah yang terdahulu, kita tetap harus memilih dan berharap agar pemimpin yang akan datang nanti dapat adil terhadap kita dan melanjutkan dengan visi misinya sesuai dengan keinginan rakyat. Kalian udah pada tahu belum tentang sebentar lagi kita ada pemilihan kepala daerah? Tahu aja, gue lihat di berita banyak ya isu-isu buruk tentang para paslon. Katanya itu sih strategi mereka untuk menjatuhkan lawan mereka. Harusnya setiap persaingan itu harus dilakukan dengan cara yang sehat. Kalau sampai ada yang bermain
demokrasi. Seandainya ada money politik, kita harus berani menolak dan melaporkan. Benar juga sih, kita seharusnya sebagai generasi muda bisa menyelektif apa yang terjadi kalau misalnya kita diam aja sementara ada kriminalisasi dalam demokrasi. Benar, kita harus lebih selektif dan bijaksana dalam memilih pemimpin daerah kita selanjutnya. Ini juga demi daerah kita sendiri. Nah, kalian sebagai generasi muda harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kalau semua warga negara bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang benar, niscaya kemajuan bangsa dan negara kita akan tercapai. Benar tuh, makanya kita sebagai anak muda lebih baik kita berharap aja kepada Indonesia aja, memilih pemimpin yang baik dan benar. Dalam demokrasi, suara kami adalah kekuatan. Setiap pilihan kami adalah harapan. Dan setiap suara adalah masa depan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pancasila adalah kompas dan demokrasi adalah jalannya. Sana dalam memimpin apa? Pemilihan kepala daerah sudah dimulai. Calon kepala daerah dengan, lupa lagi. Tuh kan bener kan? Bener kebalik. Kalian udah pada tahu belum tentang sementara kita